kabar? Selamat datang di Tribun Inspirasi Lokal dan senang banget ketemu lagi sama Cheryl Hatomesan di sini. Dan karena sudah, alhamdulillah sudah tidak PPKM, kita sudah bisa keluar dari teras Tribun ya. Nah, kalau biasanya tamu-tamunya itu ngobrol-ngobrol dan seperti biasa ngobrol sama ahlinya local movement ya, ada local music, local business dan lain sebagainya. Kebanyakan nih beberapa kali nih aku ketemu sama cowok-cowok ganteng gitu. Tapi hari ini it's an honor for me karena ada dua orang perempuan yang luar biasa inspirasional, bahasanya tuh kayak pokoknya menginspirasi lah gitu ya. Jadi hari ini kita bakal kenalan dengan dua tamu kita dan berbicara mengenai industri fashion. Nah, ini industri fashion ini penting banget kita ngobrol-ngobrol. Kenapa? Karena kalau aku lihat ternyata industri fashion Indonesia ini juga udah berkembang banget gitu. Dari yang industri fashion secara mungkin keseluruhan biasa atau mungkin sekarang udah masuk ke sustainable fashion. Nah, hari ini tamu-tamuku nih akan kita ulik lebih dalam lagi. Dan kalau gitu kebanyakan ngomong Cheryl, langsung aja kita ketemu dengan yang pertama ada Stella Lunardi, boleh dicek aja langsung Instagramnya. Mungkin udah banyak yang tahu malah ya. Lain-lainnya founder dari Stella Lunardi Bridal and Couture. Kalau nggak salah sekarang udah punya 3 line ya? Iya, sekarang aku punya second line yang Loan by Stella sama ada Loan Home juga. Oh itu yang kayak comfy, yang ready to wear gitu ya? Itu semacam kayak loungewear. Loungewear, gitu. Iya. Loungewear itu semenjak pandemi bener-bener luar biasa ya. Kayak nyaman gitu di rumah. Dan satu lagi, ini juga perempuan hebat banget yang nggak tahu gimana bisa nyemplung akhirnya di dunia bisnis fashion. Padahal kakak yang satu ini tadinya kerja di World Bank, tapi tiba-tiba sekarang dia bikin namanya adalah Sukacita. A little bit different karena fashion line yang dia buat ini it's not only about fashion tapi juga ngomongin hal-hal yang lebih di luar itu, hal-hal yang sustainable living gitu ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ada Kak Denika Riyadini. Hai. Hello Cheryl. Hi, how are you? Great. Nice to be here. Karena udah mulai agak gimana kalau kita kenalan itu harus ngelihat wajah ya kan, harus ngelihat senyum. Kita sama-sama disclaimer dulu, kita udah antigen dan kita sudah negatif tapi tetap positive thinking. Oke, cepat dulu Oke, ada Denika dan juga Stella hari ini. Sebenarnya aku tuh penasaran kenapa Oke, dari Stella dulu. Karena yang ini agak rumit dari World Bank kita fashion. Panjang ceritanya. Kalau Stella memang basicnya dia udah ngambil kuliah sebelum di LaSalle di mana ya? Jadi aku pas SMA tuh udah suka gambar dari kecil. Wow, dari kecil nih? Iya, dari kecil memang senangnya tuh gambar gitu. Terus ikut-ikut lomba gambar, lukis gitu-gitu sampai SMA. Sering ikut lomba fashion. Kebetulan mama aku tuh ada background fashion juga, jadi mungkin kayaknya bakatnya agak nurun juga gitu. Apa nih background fashion? Designer juga atau mungkin catwalk model atau enggak, apa? mama aku kayak bikin garment gitu. Garment factory gitu. Oke, jadi nyambung ya? Iya, jadi agak familiar lah dari kecil gitu. Jadi dari kecil emang udah seneng gambar, akhirnya masuk kuliah di? Jadi abis SMA itu aku kayak masuk kursus dulu, kursus fashion, abis itu baru lanjutin ke college. Di LaSalle College of Fashion itu. Wow, itu namanya emang udah cita-cita, akhirnya kayak reach your dream. Dan akhirnya punya line sendiri di tahun? Iya, jadi sebenarnya aku tuh udah mulai terimain orderan itu dari pas aku kuliah gitu. Sambil kerja, sambil kayak praktek, sambil kuliah juga gitu. Wow. Tapi like benar-benar kayak seriusin and officially kayak make the brand itu semenjak 2016 itu. Jadi semenjak 2016? Iya, 2016 lulus kuliah langsung kayak open the brand, kayak establish the brand gitu. And you know what, Stella ini lulus dengan katanya menjadi one of the favorite student dari LaSalle. Serius, just googling kalau nggak percaya, bener. Tahu sih. Bener, itu. Dan berarti sekarang udah bener-bener, aku kayak udah bakal serius deh di sini, bener-bener this is my future. Udah kayak gitu ya, Stella? Iya, dari kecil kayak emang udah cita-citanya aku pasti mau jadi desainer gitu. Wow, keren sih. Tapi, nanti kita akan ngobrol lagi sama Stella. Kita miring dulu nih. Kalau kamu kan udah tahu dari kecil, dari SMA, aku akan jadi desainer. Aku tahu yang aku mau gitu kan. Nah, kalau Denika itu awal-awalnya basicnya itu ekonomi lah gitu ya. Tiba-tiba terjun di dunia fashion. Dan fashionnya it's not only about fashion, fast fashion atau fashion yang lain, tapi ini lebih ke
apa ya? What do you call it? I would say Sukacita itu lebih ke slow fashion brand. Slow fashion brand. Di mana semua yang kita buat tuh 100% traceable dari farm ke fabric. Nah, terus juga yang bikin kita beda itu sebenarnya kita itu membina ibu-ibu di desa. Oh. Jadi yang kita bilang tuh sebenarnya villages not factories. Karena yang aku temuin adalah sebagai seorang ekonom, kan sering tuh riset ke desa-desa kan. Di situ aku tuh ketemu dengan ibu-ibu yang merubah hidupku. Oke. Yang awalnya sebagai seorang konsultan ekonom, terus dari sana aku melihat bahwa ternyata di balik sebuah baju yang kita pakai ada begitu banyak ibu-ibu yang tidak terlihat. Yes. Dan di antara kita sebagai konsumen di kota dengan mereka itu ada begitu banyak layer sehingga mereka itu saat ini tidak bisa hidup dari kerajinan tangannya gitu. Di situ aku ngerasa ada dorongan untuk membuat sebuah jembatan di mana kita bisa ngajak orang-orang yang peduli seperti Cheryl dan Stella untuk bisa merubah hidup ibu-ibu ini melalui sebuah pilihan seperti baju yang kita pakai hari ini gitu. Oke, jadi simpelnya gini kan, kalau kita bilang, tadi aku sempat bilang fast fashion itu mengandung limbah fashion yang luar biasa. So kalau misalnya kita tahu limbah fashion tuh banyak banget gitu kan, itu baru masalah limbah, belum lagi masalah ekonominya, dimana tadi udah disampaikan kalau layernya tuh terlalu jauh gitu kan, sampai mereka nggak bisa dapetin apa-apapun dari situ. So Sukacita itu concernnya bukan di the clothes, tapi behind, the people behind. Yes, dan lebih ke gimana baju itu dibuat, siapa yang membuat, dan dengan kondisi seperti apa gitu. Oke, wow. Berat ya. Bentar. Oke, untuk satu baju, oke, let's say this one Sukacita, itu berapa lama harus dibuat? Pertama, daun yang untuk mewarnainya harus ditanam dulu. Bentar. Aku nggak beli baju taunya kan, beli baju nih toko, oke ambil, oke udah. Tapi enggak ya, ini ternyata bahannya fabricnya harus ditanam dulu. Betul. Daunnya. Sebenarnya itu yang aku ngerasa banget ya. Kita di kota itu kadang-kadang kita ngelihat baju itu kan dia muncul aja di toko atau di website gitu ya. Kayak dia just magically appear. Nah, ketika aku mulai ke desa-desa itu baru aku pertama kali ngeliat bahwa ternyata di balik sebuah baju itu ada journey yang panjang banget. Wow. Dan itu yang kenapa yang kita coba lakukan adalah contohnya baju ini, contohnya itu kita tanam dulu daunnya untuk mewarnainya. Lalu setelah itu 3 bulan dia tumbuh, sama ibu-ibu di harvest, lalu diproses untuk menjadi pewarna. In the meantime, setiap bunga-bunga ini digambar oleh ibu-ibunya juga selama 1 bulan. Setelah itu baru dia diwarna sampai bisa gelap kayak gini itu takes them sekitar 1 bulan lagi. Jadi kayak itu something yang kita mungkin selama ini nggak menyadari bahwa ternyata di balik sebuah pakaian itu ada begitu banyak cerita yang sangat inspiratif yang ternyata kita bisa berkontribusi untuk sangat banyak orang melalui pilihan itu gitu. Tuh, wow, aku amazed ya, Style ya kan, kita kadang emang kalau ngeliat baju, oh ya udah gitu kan, ini kalau ngomongin fast fashion ya beda lagi, mungkin kalau couture kayak kamu, tapi ternyata makanya kenapa slow fashion itu harganya jauh akan lebih mahal, karena di belakang itu ada banyak banget layer yang kita bukan cuma sekedar lihat bajunya, tapi kita embrace, oh ini kita pakai baju ini, ada yang nanam, ada yang lukis, ada yang it needs time dan juga banyak hal gitu ya. Gitu lah. Tapi oke, balik ke Stella dulu. Kamu kan masih you're still young, tapi udah merintis bisnis sendiri and it's awesome. Tapi namanya hidup gitu ya, apalagi bisnis selalu ada masa-masa yang paling berat ya kan. Mungkin kamu baru 3 years ya? 5 years. 5 years ngejalanin ini. Nah, di 5 tahun ini gitu ya, apa sih yang hal yang paling berat ngejalanin bisnis ini? Iya, yang berat itu sebenarnya tuh kayak mau menumpahkan kayak ideas aku tuh gimana caranya biar bisa terdeliver dengan baik ke klien dan ke staff aku gitu. Itu kayak challenge yang paling berat sih, apalagi kalau misalkan bride datang tuh kayak mereka udah tahu juga mereka maunya apa dan mereka kayak juga mau merealisasikannya gitu, dan aku juga harus kayak bisa nangkap apa yang mereka mau dan aku juga harus kayak merealisasikan apa yang mereka mau juga gitu sesuai dengan style aku gitu. Nah, itu kesulitannya sekarang di situ. Nah, semenjak dari aku kuliah tuh benar-benar HP itu udah jadi kayak teman baik aku gitu. BFF lah ya. Ya, jadi kayak benar-benar printer itu kayak teknologi yang sangat-sangat membantu aku. Karena misalkan aku kayak ketemu klien, and then aku sketch dong. Sketch misalkan aku sketch kayak satu siluet gitu, and then di upper part dia bilang kayak
aku mau coba dong lihat kalau sketchnya off shoulder misalkan, yang Oke. satu aku gambarnya halter, and then I was kayak tinggal scan the sketch, terus kayak tinggal hapus lagi, terus kayak gambar lagi yang Beda style model lainnya, ya. and then kayak bisa jadi perbandingan gitu. Nah terus kalau misalkan ke staff aku, jadi aku tinggal kayak print yang banyak, terus kayak aku kasih notes yang banyak gitu juga, jadi kayak it helps me a lot banget. Terus warna-warnanya juga, aku kan I honestly kayak proudly juga lumayan well known di Cheongsam gitu. Iya, Cheongsam Ya, kamu, iya benar. terus aku tuh bikin Cheongsam tuh kayak benar-benar pakai banyak banget warna gitu. Satu baju tuh bisa kayak 40 to 50 kayak colors I put inside gitu, kayak colors of thread gitu. Jadi aku tuh biasanya aku bikin dulu illustrationnya kayak digitally, and then I print it. Terus aku kayak cocokin benangnya satu-satu sama warna yang udah di print itu gitu. Terus kadang-kadang, iya, kadang-kadang juga biar klien kayak see juga the visualization of kayak their gowns. Aku kasih lihat kayak printingnya kayak di badannya dia, oh nanti akan jadinya seperti ini gitu. Jadi si klien udah langsung tahu, oh color Iya. tone ini kayaknya cocok banget nih di sini, Iya, ya kan? benar. Dia bisa ngebayangin hasilnya. Wow, nice. Kalau Stella tadi bilang BFF-nya kan printer, HP printer segitu kan, untuk bisa mewujudkan apa sih yang ada di kepalanya. Tapi emang kalau zaman sekarang ya kan, apalagi generasi muda, millennials generation gitu, ini memang harus dibantu sama teknologi atau Iya. gadget atau apa ya, tools Yeah, lah like ya. everything is helping a lot Tuh, gitu iya sekarang, kan? zaman sekarang sih. Zaman sekarang gitu, kaum rebahan itu pengennya kalau ngeprint sambil kayang. Tapi bisa loh ngeprint mau sambil di mana aja, karena kalau misalnya kita pakai HP printer itu ada yang namanya apps-nya, jadi bisa di-download di sana. Jadi teknologinya tinggi dan juga menawarkan kemudahan buat usernya. Nah, si Smart Apps ini usernya bisa langsung di-print, bisa langsung scan, bisa langsung copy di smartphone only. Oke, jadi kayak one click away. Tadi kan kamu udah gambar, ya udah langsung gitu kan, gampang banget. Dan untuk mengasah kreativitas bisa dicoba Tribuners untuk download di printables.hp.com/id/id. Nah, dicoba di situ ya, pasti langsung kayak wow, amazed nih, kayak gini-gini. Dan nggak perlu setup yang ribet-ribet, karena kalau download aplikasi Smart dari App Store atau juga Google Play Store ini nggak usah di apa-apain lah, langsung aja, mudah banget, bisa langsung cetak dan nggak perlu takut tintanya habis, karena bisa mencetak sampai 8.000 halaman warna dan juga 6.000 halaman hitam, berwarna hitam gitu ya. Dan dengan tinta asli HP lewat printer Smart Tank ini adalah terbaik di kelasnya. Kalau misalnya tintanya habis, tinggal refill aja dan tentunya gampang banget anti tumpah guys. Jadi nggak perlu repot-repot ya kan, terus juga nggak kotor. Dan yang lebih keren lagi, HP printer ini menggunakan 25% plastik daur ulang. Dan plus juga ada garansinya 2 tahun, jadi keren banget. Jadi kalau misalnya kita pakai HP printer, karena 25% plastik ada daur ulang, secara nggak langsung kita udah berkontribusi untuk menjadi pahlawan lingkungan. It's a nice thing to do, right? Sekarang saatnya kita akan mendengar Miss Fiona Lee, Indonesia President Director HP Inc. tentang komitmen HP Indonesia untuk mendukung UMKM Indonesia dengan teknologi printer. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di sini. Selamat sore juga, Denika Riyadini, founder of Sukacita, fashion designer Stella Lunardi, and our own Aditya Suradinaga, print consumer market development manager for HP Indonesia. Senang bisa bertemu dengan Anda. To all esteemed business leaders from UMKM here with us today, I'd like to say, well done. Because this has been a year of turbulent times, yet latest research shows that UMKMs in Indonesia have begun recovering since the second quarter of this year. Your resilience, strength, and determination are inspiring, and you continue to seize new opportunities. In addition, you're implementing inclusive and sustainable practices in your businesses to positively impact the community and environment that we live in. We are thrilled by what you do, and importantly, how you do it. NHP is committed to supporting you on your journey to drive good with growth, growing your business, but at the same time, bringing positive change to your customers
and community. We know all of you, UMKMs, are highly tuned in to the factors that impact your business, from skills, materials, resources to quality, but also staying true to your purpose. Today, HP presents the latest HP Smart Tank Printer Series, the ultimate business hack that allows you to do more and stress less. These new printers will further ease workflows and operations so you can focus on the most important parts of your business. You will boost productivity and realize cost and time efficiency. And for those of you who are concerned about business impact on the environment, I'm really glad to share that these latest printers are made from over 25% recycled plastic. I hope this is as exciting for you as it is for us. Our team, Danica, Stella, and Aditya, will be sharing more about our game-changing HP Smart Tank Printer Series. If I may close quoting our President and CEO, Enrique Lores, as we move forward, companies will be measured by the value they create for society. Creating betterment for our society and environment is a commitment we all share together. Together with Tribune and Tribune Inspirasi Lokal, HP is proud to partner with Indonesia's UMKMs in your exciting journey for sustainable business. Terima kasih. Thank you so much Miss Fionali. Nah itu gimana HP bisa membantu UMKM Indonesia lewat teknologi printer yang keren banget. Oke, thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Minum dulu ya. Ini ngomongin soal minuman. Tadi Danica datang dengan tumblernya. I mean, bener-bener kita langsung kayak, oke kita nggak bawa tumbler nih gimana? Maksudnya dia benar-benar menjalani hidup yang emang sesuai dengan bisnisnya gitu kan. Nah ngomongin soal dampak lingkungan, tadi aku udah bilang kalau printer HP kan 20% itu udah mikirin pakai plastik yang bisa didaur ulang gitu kan. Jadi peduli waste management yang memang ada dampak di lingkungannya. Nah kalau ngomongin soal sukacita pasti tadi aku udah bilang si limbah fashion ini kan luar biasa gitu. Dan kenapa akhirnya, mungkin bukan kenapa ya, yang mendasarnya tadi kita udah tahu, but why memilih bahan-bahan yang ramah lingkungan? Why not jawabnya? Why not? Definitely. Dan sebenarnya kalau bukan kita siapa lagi, Cheryl? Kayak yang you say kan, sekarang ini gaya hidup kita itu memang sangat-sangat tidak berkelanjutan. It's really unsustainable dari segi limbah yang kita ciptakan, dari segi pakaian yang kita cuma istilahnya disposable, beli buang gitu kan. Sebenarnya masalah utama itu adalah overproduction, overconsumption. Jadi gimana kita sebagai sebuah bisnis bisa menyelesaikan masalah itu sebenarnya? Bener sih. Makanya kenapa you have this business yang juga memiliki bukan cuma sekadar cuan tapi juga punya social impact lah ya. Ya nggak sih? You hope for that. Nah, tapi kan semua produk-produk di Sukacita mungkin ada Tribuners yang juga udah tahu ya produknya Sukacita yang punya cerita lah gitu. Ada story di balik semua pakaian-pakaian outfit yang ada di sana yang bisa menginspirasi. Nah, apa sih ceritanya? Apa yang menarik dari cerita si produk-produk ini? Yang pertama adalah sebenarnya tuh semua yang pakaian yang kita kenakan dari Sukacita itu dibuat oleh ibu-ibu dari desa. Dari desa di Indonesia. Di Indonesia, seluruh Indonesia. Dan yang kedua, semua warna yang kita pakai itu semuanya berasal dari tumbuhan yang memang kita tanam sendiri. Jadi kita, yes, itu yang memang salah satu misi utama dari Sukacita adalah gimana kita itu bisa make sure that setiap pilihan yang kita buat itu tidak menyakiti bumi kita gitu. Oh, jadi tapi bahan-bahannya apa aja sih yang ditanam? Oke, daun apa, tumbuhan apa? Aku penasaran aja sih kayak ini. Ini dari apa sih? Contohnya kalau ini, yes of course. Terus banget deh. Kayak gimana? Lembut banget itu dari apa? Mungkin
untuk kita kan nggak kebayang banget sebenarnya ngewarna itu tuh seperti apa gitu. Nah, bayangin untuk bisa ngewarna biru setua ini, ibu-ibu di desa itu menggunakan namanya daun indigo. Daun indigo. Dan satu baju ini Bisa baca menggunakan masa depan dia enggak? bukan indigo yang itu. Tapi dia memang bagus untuk masa depan. Wah, keren jawabannya. Iya. Bayangin satu baju ini itu menggunakan 20 kilo daun indigo. Satu baju. Gila. Jadi itu yang benar-benar kayak kita tuh kadang-kadang lupa ya bahwa begitu banyak resources sumber daya alam yang sebenarnya itu membuat sebuah produk mulai dari gelas, printer atau juga baju kita gitu. Iya, bener sih. Wow. 20 kilo daun tuh banyak Kebayang nggak sih? Banyak banget. Bener. Jadi aku pernah lihat gitu ya di Instagramnya Sukacita ada hashtagnya #MadeRight ya. What's the story behind those hashtag? Itu kan yang dari awal sebenarnya aku sempat cerita ya. Tujuan utama dari Sukacita itu bukanlah objek sebuah baju. Oke. Tapi lebih dari filosofi bagaimana baju itu dibuat. Itulah kenapa kita bikin sebuah hashtag Made Right. Karena sebenarnya kita ngerasa bahwa problem utamanya itu adalah konsumen saat ini tuh tidak tahu siapa yang buat bajunya, di mana, bagaimana, dan terutama dampaknya itu apa. Jadi di hashtag Made Right ini kita membuat sebuah yang kita bilang tuh standar transparency. Di situ ada 3 hal yang kita certify. Yang pertama, ibu-ibunya itu benar-benar can earn a living wage. Yang kedua, jadi dari segi ekonomi. Ya. Yang kedua itu semuanya benar-benar non-toxic and zero harm to the environment. Dari segi pewarna, tapi juga limbah kita semua kita pakai, jadi benar-benar zero waste. Yang ketiga itu adalah kultur. Bahwa semua baju kita itu menggunakan kultur tangan asli Indonesia. Yang benar-benar tradisi nenek moyang gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi bisa membantu banyak hal. Kita bisa membuat senyum bumi, membuat senyum si ibu-ibu, membuat I mean everyone's happy ketika pakai Sukacita, gitu kan. Tapi ngomongin soal ibu-ibu, ngomongin soal wanita gitu ya, banyak banget. You guys are juga amazing woman gitu ya. Dan kalau ngomongin soal wanita, orang bilang wanita itu adalah makhluk yang paling kuat, ya kan, makhluk yang paling strong gitu kan, apalagi untuk mencapai mimpi-mimpinya. Nah, biasanya nih karena makhluk yang paling strong, kalau kita ngomongin soal melipir pernikahan, dia strong juga kalau punya keinginan. Kayak Miss ini aku pengen nikah, pengennya gini gitu kan. Nah, Stella nih dengan brandnya dia yang aku malah taunya itu kamu strongnya si Cheongsam itu loh Stella, ya kan. Tapi sebenarnya si brand, mungkin pertanyaannya gini, apa bedanya kalau aku tanya ya, apa bedanya brand Stella Lunardi dengan brand-brand yang lain tuh apa? Oke, mungkin karena aku tuh startnya like very early, Iya. ya. Terus aku tuh selalu menganggap diri aku tuh sekarang tuh kayak on the stage kayak learning gitu, kayak a lifetime learning journey gitu. Yang membedakan aku itu I always want to give more to my clients gitu. And give 100%. Kalau ada 100% kau pakai Aku kasih 150, 110. Because kayak aku selalu mau upgrade gitu, upgrade kayak my product gitu. Jadi ketika dia minta ini, aku akan kayak I can elevate this gitu sampai kayak I think that's what makes me different juga gitu. Jadi klien tahu with you dia akan dapetin all of you, ya kan? Maksudnya kalau bener-bener ngelakuin semuanya totalitas lah gitu ibaratnya. And I think I'm very like kayak detail oriented. Jadi aku bener-bener kayak pakai warna itu banyak sekali untuk kayak bikin satu gaun gitu. Karena I really like to kayak play with colors Ya. gitu. Wow, nice. Tapi kan kamu mulai di umur yang muda banget kan gitu. Ya. Biasanya kalau muda tuh orangnya tuh kompetitif gitu. Ya biasa lah itu. Tapi how do you see a competitor nowadays? Iya. Actually ya sebenarnya kompetitor tuh aku nggak terlalu pusingin. Karena begitu dulu pas aku mulai, ada satu klien aku yang bilang, kamu nggak usah takut sama kompetitor kamu gitu. Apapun yang kamu kerjakan, kalau misalnya kamu bagus dan kamu kayak lakukan sepenuh hati gitu, kayak pasti kamu akan dicari orang gitu. Dia bilang gitu. Jadi
I really don't mind about kayak the competitors gitu. Dan mereka juga punya taste masing-masing dan semuanya ada berkat masing-masing juga gitu. Jadi I don't really think about that gitu. Yang kau pikirin cuma how you give a good service ya kan. How Malah you sekarang mungkin bisa jadi collaborator give- mungkin Nah, berkolaborasi. daripada jadi kompetitor ya. Iya bener, zaman sekarang sering loh kolaborasi ya kan dengan mungkin hal yang sama atau hal yang berbeda karena tidak ada lagi yang namanya musuh abadi tahun-tahun kini Iya. ya. It's a collaboration years gitu kan. Tadi aku ngomongin, kamu bilang you give, kalau ada 100% you give 150% to your clients ya kan. So you think that good service itu penting? Iya, very. Service di bidang baju tuh penting, apalagi mereka tuh kayak mau married ya. Iya. Jadi banyak yang jadi bridezilla gitu. Terus kita tuh harus kayak setengah-setengah nenangin mereka juga, tenang aja, pasti beres, pasti selesai gitu. Bener-bener. Sama juga kayak HP gitu, BTW aku tuh pakai HP tuh udah lama banget dari dulu ya. Untuk meyakinkan klien aku tuh banyak banget andil si printer ini, dari yang tadi aku bilang kayak aku printin like the whole baju yang udah aku digital illustration sampai mereka bisa lihat oh nanti Kira-kira kayak ukurannya gimana akan ya? segini, warnanya begini, kayak begini gitu. Terus kayak HP juga selalu kayak give a good service juga gitu. Itu penting sih, in every business ya kan, kasih yang good service ya kan. Apa jadinya sebuah bisnis kalau nggak ada good service-nya? Sama juga kayak HP itu adalah solusi bisnis karena selalu memberikan a good service, 100% service gitu. Dan seperti aku bilang, customer itu kan kata orang adalah raja. Walaupun salah tetap raja ya. Tapi benar gitu. Jadi kalau udah sama customer, kepuasan customer yang paling penting dan tentunya HP juga udah mempertimbangkan hal itu. That's why HP Printer Smart Tank itu didukung sama layanan Purna Jual yang terbaik. Jadi kalau misalnya mau ganti print headnya itu bisa diganti tanpa kamu bisa beli printer baru. Jadi diganti aja print headnya, nggak usah beli printer baru. Terus ada layanan service same business on site selama jam kerja. Kalau misalnya mau tahu detailnya ya langsung aja cek di hp.care/digital-id gitu. Tapi kalau pengalaman kamu gitu selama menggunakan HP printer ini apa aja sih Stella? Aku tuh dari dulu, dari zaman sekolah deh. Dari sekolah nih ya? Iya, selalu dari dulu printer aku BTW HP. Oke. Heeh, Tapi kalau udah. sekolah fashion gitu kayak nge-print mulu ya? Iya, nggak print mulu, tugas semua di print, desain di print. Sampai sekarang kerja tuh yang paling sering itu scan di sketch. Oh iya. Dan yang tadi yang Tulux itu yang aku bilang. Terus karena aku mainnya banyak di Cheongsam dan dia main banyak warna, aku tuh kayak print the color supaya my staff juga kayak tahu arahan-arahan color yang aku mau tuh seperti apa gitu. So the color accuracy tuh benar-benar kayak amazing banget buat aku. Jadi like literally benangnya aku kayak tempelin kayak oh ini warnanya yang paling cocok ke illustration yang udah ada, yang udah aku bayangin. Jadi nggak jomplang, warnanya mirip ya? Iya. Nice Karena, tuh. karena kita kan playingnya with kayak a lot of colors Iya. gitu, like the colors in a gown gitu. Iya. Dan lagi juga konsumennya, kayaknya kemarin warnanya nggak kayak Iya. gitu deh gitu kan. Kok jadi- Belum lagi kayak aku mau dominannya more blue deh, boleh nggak? Aku mau dominannya more red gitu. Ketika dia bilang dominan more red or more blue gitu, kayak kita nggak bisa cuman kasih satu warna blue doang gitu. Kita harus kasih kayak another 10 colors yang kayak ada greennya, ada yellownya, ada pinknya gitu. Tapi kayak yang paling banyak tuh shades of blue-nya, biru yang agak gelap, biru yang agak terang gitu, biru yang cobalt blue, indigo blue kayak gitu-gitu. Jadi oke. kayak it's a lot of Aku cuma tahu colors. biru, kuning, merah, hijau aja, pokoknya semua warna itu pokoknya. Nah, buat yang pengen lebih tahu soal HP printer, bisa langsung cek di sini. Oke, jangan kemana-mana Tribuners, kita akan balik lagi with something special. Apa itu? Nah, abis ini ya. Small steps kita buat mencintai bumi ini berbagai macam sih sebenarnya bentuknya. Denika membuat bisnis yang ternyata itu bukan cuma sekedar impactful sebagai sumber cuan, tapi juga untuk mencintai bumi. Dan sebenarnya nggak usah berpikir itu adalah small steps atau big steps, tapi kita mulai dulu gitu kan dengan cara-cara yang kita bisa. Salah satu dengan menggunakan produk-produk yang juga memberikan kontribusinya untuk mencintai bumi. Nah ini dia nih, dengan 25% plastik yang bisa didaur ulang. Here we go, HP Smart Tank 750.
aku mulai terjun full time accepting made to order gowns under my own name Stella Lunardi. Aku pakai HP Smart Tank printer yang bisa ngeprint 8.000 halaman warna dan 6.000 halaman hitam pakai tinta original HP. Apalagi dengan HP Smart App, pakainya gampang banget. Ini jadi salah satu rahasia bisnis aku karena aku berhasil meminimalisir biaya proses kreatif aku, di mana aku bisa ngeprint banyak banget reference baju dan desain baju. Hasil printnya juga terbaik thanks to the color accuracy. Tada! And here we go, HP Smart Tank 750. Kok kayak kembar ya sama bajuku ya, pas banget gitu loh. Aku suka modelnya sih, nggak tahu kenapa ya. Aku suka modelnya, warnanya juga it's elegant. Jadi kalau misalnya ditaruh di kantor juga kan kayak gimana gitu, ya nggak sih, Stel? Compact juga Compact kayaknya juga. bentuknya. Dan forget to mention 25% adalah plastik yang bisa didaur ulang. Nah, ini ngomongin soal daur ulang, soal sustainable living gitu ya. Kalau Sukacita kan udah jelas nih, slow fashion yang juga pasti produk-produknya ini menggunakan apa ya? Tidak menyakiti bumi lah kita bilangnya kayak gitu. Tapi you made the business seperti itu. Nah, apakah tools-tools atau alat-alat yang digunakan atau mungkin your partner in business itu juga harus yang seperti itu juga atau menggunakan visi yang sama juga atau gimana sih? Kita memang actually pakai HP juga di kantor, Oke. tapi memang yang kita lihat itu dari segi durability-nya. Oh, Jadi kita nggak perlu ganti-ganti, bener. karena itu kan creates waste lagi kan, gitu. Bener. Jadi salah satunya juga itu juga ya. Wow, nice banget tuh. Makanya emang di saat sekarang ini ketika pandemi tuh membuat kita tuh sadar bahwa aduh kayaknya kita harus kasih nafas deh ke bumi ini. Kita tuh kerjaannya kan selalu cepet terus, hustling terus ya nggak sih Stel? Dan di pandemi ini kita baru sadar bahwa the most important part in our life itu adalah waktu, kesehatan dan juga Mother Earth yang harus kita give it back gitu kan. Nah makanya HP ngeluarin produk yang nggak cuma canggih tapi juga sadar akan pentingnya lingkungan dan juga pastinya bukan cuma itu tetap bisa menjadi solusi bisnis yang andalan. Nah makanya udah sangat-sangat penasaran kita akan ngobrol secara virtual di seberang sana. Nah ini kan kecanggihan teknologi di seberang sana ada Mas Adit ya. Mas Adit adalah Print Consumer Market Development Manager dari HP Inc. Hai Mas Adit, apa kabar Mas? Baik Mbak Ceril, apa kabarnya nih? Aku baik aja. Yang penting tuh sekarang sehat-sehat aja. Kita kan sekarang kalau di masa sekarang kalau nanya sehat nggak itu kayak dari hati ya. Sincere, benar. Ya Mas ya? Ya betul, semoga Mbak Ceril, Mbak Stella, dan Mbak Denika nih, dan teman-teman juga semuanya selalu sehat ya. Amin, amin. Ini lagi di rumah WFH atau WFO nih Mas? Hari ini lagi di rumah aja nih, kita masih working from home. Wih, wah kayaknya walaupun WFH nih udah semakin sibuk, apalagi belum lagi ini launching printer terbarunya gitu ya. Ini keren banget dan tadi kita udah sama-sama ngelihat sepintas nih, udah aku sayang-sayang dia. Ini terbuat 25% dari bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Nah ini kita pengen lebih tahu lagi, boleh nggak sih Mas Adit mungkin lebih ceritain lagi tentang si printer terbaru ini, mungkin apa kelebihannya dan bedanya sama printer-printer sebelumnya apa gitu Mas? Wah, kalau bicara tentang printer HP, kelebihannya itu banyak. Oke, selain kelebihan, kita juga line up produknya itu lengkap, mau dari inkjet, mau laserjet, itu kita semua ada. Seperti itu. Nah, terkait dengan produk HP yang akan kita launching ini, itu adalah seri Smart Tank HP. Jadi Smart Tank seri yang 750. Oke, nah di sini banyak banget nih keunggulannya dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya. Yang pertama adalah sistem pengisian ulang yang ada di Smart Tank HP adalah pengisian ulang anti tumpah. Artinya apa? Jadi seperti kita ketahui ya, kalau kita beli produk Smart Tank atau Ink Tank itu biasanya kita perlu ngisi tabung tintanya itu dengan botol refillan. Seperti itu. Nah, kalau brand lain itu, kalau misalnya ya botolnya kesenggol ataupun misalnya user kami lagi ngantuk nih, tiba-tiba isinya kepenuhan, itu kan tumpah. Repot kan usernya. Nah, sedangkan kalau di HP, kita mendesain botol kita itu sedemikian rupa, sehingga ketika dibuka, mau dijungkir balikin kayak apapun, itu dia tidak akan tumpah. Seperti itu. Nah, itu teknologi yang pertama. Kedua, kapasitas ataupun tinta isi ulang Inktank dan Smart Tank HP itu sangat gede. Oke, botolnya bisa kita lihat itu sangat-sangat gede. Nah, itu bisa mencetak hingga 8.000 lembar
itu untuk yang tinta warna, dan untuk yang hitam itu bisa hingga 6.000 lembar. Jadi itu sangat-sangat banyak sekali. Oke. Dan yang ketiga nih yang diperhatikan oleh HP adalah jadi ketika HP menciptakan teknologi, kita juga end to end nih yang kita lihat. Nah, yang paling kita lihat adalah bagaimana total cost of ownership dari user kami. Oke. Nah, printer itu sebenarnya kayak mobil aja, ada spare part yang perlu diganti, sama printer itu ada print head yang perlu diganti. Terutama untuk smart tank dan ink tank. Misalnya printer HP udah dipakai 3 tahun atau 4 tahun, itu ada komponen yang perlu diganti. Nah, salah satunya adalah print head. Itu pun kalau rusak diganti. Oke. Nah, print head tersebut itu sangat-sangat affordable banget, sangat murah dan dijual di pasaran. Bapak atau Ibu bisa lihat aja print head HP untuk yang smart tank atau ink tank itu dijual di toko-toko retail ataupun online tuh harganya berkisar antara 130 sampai 140.000 saja. Nah, kalau dibandingkan dengan kompetitor lain nih, ketika printer atau print head mereka rusak, Bapak dan Ibu itu wajib membawa printer tersebut ke service center brand terkait, lalu diganti print head-nya oleh teknisi. Dan dan setahu saya itu cost-nya itu sangat mahal sekali. Karena print head-nya itu menyatu dengan badannya. Sedangkan kalau di HP print head-nya itu kita terpisah seperti itu. Dan print head HP itu sangat gampang diganti. Oke, itu nggak sulit, bahkan user pun bisa menggantinya sendiri. Oke, nah yang keempat adalah HP sebagai perusahaan teknologi, kita nggak hanya menciptakan hardware saja, tapi kita juga menciptakan aplikasi yang membantu mempermudah nih kehidupan user-user kami. Oke, salah satu aplikasi yang HP kembangkan adalah aplikasi HP Smart App. Nah, HP Smart App ini didesain supaya file-file atau foto yang mau kita print dari handphone itu bisa langsung kita print melalui handphone ke printer langsung. Bandingkan dengan dulu nih, kalau kita mau ngeprint foto dari handphone, itu kita perlu mindahin file ke micro SD, lalu dari micro SD kita pindahin ke laptop, baru kita print. Itu sangat-sangat membuang waktu. Nah, dengan HP Smart App ini, Bapak dan Ibu bisa langsung ngeprint dari handphone ke printer HP. Seperti itu. Nah, itu beberapa saja nih, Mbak Ceril, kelebihan dari printer-printer HP dibandingkan dengan kompetitor lainnya, seperti itu. Jadi ini ibaratnya teknologinya tinggi, mempermudah solusi buat bisnis gitu kan. Ini andalan nih buat nemenin WFH atau mungkin SFH. Banyak FH-FH sekarang ya. Dan berguna banget. Tapi pertanyaannya gini, produk ini sekarang udah bisa dapetin di mana dan ada garansinya berapa lama nggak Mas? Oke, nah kalau printer HP ini tersedia di toko-toko retail IT, lalu untuk yang online kita juga tersedia di semua marketplace yang ada. Dan HP kita juga mempunyai official store sendiri, HP Official, untuk menjual produk-produk HP seperti itu. Nah, untuk warantinya sendiri, untuk printer Smart Tank HP, semua printer, nggak cuma SKU ini aja, tapi semua printer Inktank dan Smart Tank HP itu bergaransi 2 tahun dan garansinya itu onsite. Onsite artinya apa? Jika Bapak dan Ibu selama masa waranti mengalami kendala atau ada kerusakan, printernya tinggal call service center kami aja, kami yang akan datang ke tempat Bapak dan Ibu sekalian untuk memperbaiki printer HP. Seperti itu. Jadi benar-benar total solution lah. Ketika Anda membeli produk HP, itu Bapak dan Ibu tenang aja. Seperti itu. Terima kasih Mbak Ceril, Mbak Stella, dan Mbak Nika, serta teman-teman sekalian. Thank you Mas Adit. Nah buat Tribuners yang pengen dapetin nih printernya HP SmartTank 750, langsung aja scan QR di sini. Yes, that's right, di sini. Tuh, yes. Oke, tadi kita udah ada Mas Adit ya kan, dan kalau misalnya Tribuners ingat tadi Stella bilang kalau paling susah itu adalah gimana cara menyampaikan ide-ide yang ada di kepala ke klien, ke staff ya kan. Nah karena kamu bermain adalah colors berarti ya harus precise kali ya atau akurasinya harus tinggi gitu ya si warnanya ya. Warnanya harus benar-benar jelas gitu dan kayak sesuai sama yang realnya Yes, kualitas cetaknya juga mesti oke. Tapi biasanya kamu langsung connect dari aplikasinya? Iya, langsung kayak pakai HP Smart App, Oke. terus tinggal kayak print fotosnya, terus tinggal cari fotonya, and then kayak langsung print gitu. Ini desain kamu nih? Bukan Bukan ini reference aja ya, iya. reference ya? Inspirasi. Inspirasi.
Paling banyak tuh gambar leaves, bunga ya. Iya, paling banyak aku bikin burung sih. Burung ya, Sebenarnya like peacock ya. birds gitu. Wow, tuh. Jadi ini dengan benang kamu biasanya akurasinya Iya, biasanya kayak dicocok-cocokin gitu Sama ya? warnanya, Oh, kayak oke. birunya tuh shade-nya bagus yang mana gitu. wow. Yang lebih gelap sama yang lebih terang tuh kayak cocokan yang mana Cocokan gitu. yang mana? Ah, nice tuh. Gampang banget emang dan sangat membantu yang namanya bisnis, apalagi bisnis-bisnis yang emang perlu nih untuk tingkat print yang tinggi. It's nice banget. Nah, buat Tribuners yang juga kalau aku ngomongin duit pasti suka kan, pengen dapetin uang jutaan rupiah dan juga printer HP. Nah, ini bisa banget ikutan yang namanya Local Urban Fest yang diadain sama Tribun News dan juga HP Indonesia. Ini adalah kompetisi fotografi, terus fashion design, terus ada juga arsitektur. Nah, temanya ini adalah Ultimate Business Hack dan juga yang memiliki environment impact. Jadi pas banget ya. Dimana hasil karya-karyanya akan dinilai oleh juri-juri handal di bidang masing-masing dan nanti bakal ditampilkan di virtual museum. Nah, untuk info lebih lengkapnya langsung aja lihat link di bawah ini. Yap. Oke, ikutan ya, jangan lupa ya Tribuners ya. Wow, nggak berasa ngobrol-ngobrol berdua dengan dua perempuan hebat, ada Stella Lunardi dan juga Denika Riyadini. You guys are inspired me a lot dan mudah-mudahan juga Tribuners yang nonton itu kayak, wow mereka hebat banget ya. Pokoknya keep up the good work ya kan, dan juga thank you so much. Dan yang paling penting adalah stay healthy ya, kalian kan sibuk ya. Iya bener. Bener gak sih? Ya, thank you udah mampir di Tribun Inspirasi Lokal dan kita ketemu lagi di Tribun Inspirasi Lokal berikutnya. Bye-bye!